Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita bisa mencintai Tuhan lebih lagi ya. Semakin hari kita bisa lebih fokus ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Segala keinginan, hal-hal yang bukan dari Tuhan, kiranya kita bisa singkirkan ya. Itu kenyataan yang harus kita terima ya, bahwa melakukan kehendak Tuhan saja itu satu-satunya yang harusnya kita lakukan ya. Karena tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kenyataan yang harus kita terima. Amin ya. Jadi yuk sama-sama kita lakukan kehendak Tuhan ya. Jangan menipu diri sendiri ya. Kita berpikir, bertindak seolah-olah hidup kita itu ya sementara ya. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada Tuhan ya. Kita bisa hidup seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Kita harus bisa menerima kenyataan ya, bahwa melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya yang seharusnya kita lakukan. Ya sekali memang Tuhan kita tuh pemaaf ya, tapi Dia adalah Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Kalau sudah tahu ayatnya, tapi karena tahu Tuhan itu pemaaf dan masih melakukan kesalahan atau dosa, ingat Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati ya. Roh jiwa dipisah, bisa masuk sampai kedalaman hati ya. Tahu segala motivasi dari setiap manusia ya. Kita harus menerima kenyataan bahwa melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya yang harusnya kita lakukan ya. Ke surga itu satu-satunya tujuan hidup manusia. Itu harus kita terima ya. Jadi kita tidak bisa hidup seenaknya lagi ya, karena kita sudah tahu tujuan hidup kita kemana. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 31. Judul perikopnya, perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Jadi Yoab ya, panglimanya Daud, berperang lagi dan dikatakan melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaannya. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air ya. Jadi setelah merebut, Yoab melapor kepada Daud ya melalui orang suruhannya. Oleh sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu ya. Jadi kota itu sudah direbut, tapi Yoab tidak mau mencuri kemuliaan dari Daud ya. Jadi Yoab mau ya Daud ya yang mendapat nama itu yang dilakukan saat saya jadi berpikir ya, orang-orang zaman itu benar-benar orang-orang yang diurapi Tuhan ya. Bahkan Yoab tidak mau mendapatkan nama, dia mau Daud yang mendapatkan nama. Hebat ya orang-orang yang ada urapan ya. Itu yang terjadi saat itu ya. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya lalu merebutnya. Jadi setelah ada laporan itu, kemudian Daud berperang ya. Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan ia berperang melawan lalu merebutnya. Jadi Yoab itu tahu yang diurapi itu Daud ya. Jadi Yoab juga tahu ya doa-doa dari Daud ya. Yoab mengerti itu ya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas ya, bertahtakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu ya. Jadi di situ ada mahkota ya yang beratnya 1 talenta, dan itu dipakai oleh Daud ya. Kemudian penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata ya. Demikianlah juga di
diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Jadi itu yang terjadi saat itu ya. Yoab tidak mau namanya dipakai ya saat merebut kota itu ya, karena Daud tentunya tahu ya yang diurapi itu tuh Yoab tentunya tahu yang diurapi itu Daud ya. Jadi saat mau merebut kota itu Yoab melapor juga karena mau agar yang mendapatkan nama tetap Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, kiranya kita sebagai manusia-manusia di dunia ini dapat menemukan orang-orang yang hatinya seperti Yoab ya, yang tahu menempatkan diri. Dan kiranya kita juga punya hati ya, yang saat melakukan kesalahan juga bertobat seperti Daud ya, sehingga tetap diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tetap rayulah hati Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan. Semerah apapun dosa kita ya. Tapi tetap ingat ya, setiap dosa itu ada konsekuensi. Bahkan dosa dari Hawa sampai sekarang masih berdampak. Dosa dari Daud sampai sekarang masih berdampak. Jadi jangan main-main dengan dosa. Ya. Dosa itu sekali dilakukan dengan kesadaran, kalau tahu itu salah tapi masih dilakukan, itu dampaknya bisa sampai keturunan, bahkan dikatakan di sini selamanya. Ya. Kiranya kita tahu itu ya. Jangan main-main dengan dosa. Kalau udah tahu salah, tahu itu dosa, jangan main-main. Ya, segera bertobat. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.